Firman Tuhan hari ke-240, 27 Agustus 2024. Ibrani pasal 13 ayat 16, perikop, bagaimana menyenangkan hati Tuhan. 40, tanggal 27 Agustus tahun 2024. Diambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 16 dengan perikop, bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Sebagai nats, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenaan kepada Allah. Kemudian dalam bacaan pagi diambil dari kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 3. Yunus mentaati Tuhan. Sebagai bacaan malam, Titus pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan 7. Kelakuan orang Kristen. Sebagaimana biasanya kita tetap menyampaikan pedoman kita dalam bulan Agustus dengan topik hikmat dari Allah memelihara hidup. Dijabarkan dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 12. Demikian bunyinya. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Itulah firman Tuhan yang mau kita sampaikan pada hari ini. Sekarang masuk kita dalam perikop hari ini, bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Apa yang dimaksud dengan menyenangkan hati Tuhan? Tentu Tuhan telah memberikan hukum waktu di Gunung Sinai. Musa, itulah yang harus dilakukan oleh semua orang atau semua umat Allah. Apabila kita mau menyenangkan hati Tuhan, tentu haruslah memahami hukum Tuhan yang diterima oleh Musa. Bahkan Musa sendiri sudah berpesan bahwa hukum Tuhan itu taruh di tanganmu, dibikin sebagai gelang dan juga di dahi, dan bicarakanlah itu pada saat makan, pada saat jalan-jalan, pada saat berekreasi, selalu itu dibacakan supaya bisa menjadi pedoman hidup kita sebagai hikmat dari Allah. Nah, kemudian dalam menyenangkan hati Tuhan, kita melihat penjabaran daripada hikmat dari Allah memelihara hidup. Amsal 1 ayat yang ke-7 bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kemudian dalam Amsal 22
ayat yang ketiga dikatakan bahwa orang bijak tahu datangnya bahaya, tapi orang bodoh tutup mata dan mati. Orang bijak inilah yang berhikmat, yang memiliki hikmat. Tetapi orang bodoh itulah yang menghina hikmat dan didikan, sehingga mereka tutup mata dan mati. Nah, kemudian kita lihat ya, Amsal 24 ayat yang ketiga. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Ayat 4, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Dalam ayat 5 dikatakan, orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang yang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap dan kuat. Nah, jadi katanya bijak itu melebihi daripada orang yang kuat. Kita lihat siapa orang kuat di dalam Alkitab. Goliat adalah sebagai orang yang kuat, yang tidak bisa dikalahkan oleh tentara-tentara Israel. Tapi siapa yang bijak dan yang berhikmat? Daud hanya memakai amban, ya, Goliat mati. Inilah hikmat dari Allah, bisa memelihara hidup. Ini dibuktikan oleh Daud, ya, hanya pakai amban. Padahal bagaimanakah kekuatan amban itu? Bisa menembus topi besi, ya, ke otaknya dan hancur. Itulah penyertaan dari Tuhan. Jadi orang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan, ya, daripada orang yang tegap kuat. Jadi pengetahuan Daud memakai amban tentu tidak sembarangan. Dia juga pasti meminta kekuatan dari Tuhan. Amban itu hanyalah sebagai alat, ya. Namun otaknya Daud memikirkan itu. Hikmat itu diolah oleh otak, itulah keluar amban. Bisa membunuh Goliat. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Bagaimanakah perikop hari ini? Dikatakan bagaimana menyenangkan hati Tuhan, ya. Inilah perikop. Sekarang mari kita lihat, ya, yang menyenangkan hati Tuhan, ya, dan membuat sesuatu itu menjadi hikmat. Kita coba lihat dalam sejarah Alkitab. Siapa saja yang menyenangkan hati Tuhan? Nah, kalau kita lihat dalam Matius 3 ayat 17, ya, itu pernyataan Allah dari surga. Waktu Yesus dibaptis, ya, dia bangkit dari sungai Yordan, naik ke atas, langit terbuka. Allah bersuara. Apa kata-kata Allah?
Itulah yang tertulis dalam Matius pasal 3 ayat 17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ya, suara Allah, inilah anakku yang kukasihi, ia menyenangkan hatiku. Jadi yang kukasihi dan menyenangkan hatiku, Yesus. Inilah yang menyenangkan hati Allah. Nah kemudian ada lagi kah tidak tokoh yang menyenangkan hati Allah? Tokoh yang paling kontroversial adalah Daud. Daud menyenangkan hati Tuhan waktu mengatakan bahan pemikirannya kepada Nathan. Apa yang disampaikan Daud kepada Nathan? Ya. Daud mengatakan kepada Nathan akan membangun rumah Tuhan. Tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai dengan 2. Demikian bunyinya. Ketika raja telah diam di rumahnya dan Tuhan telah memberinya ketentraman, ya, dari semua musuhnya di sekelilingnya, berkatalah raja kepada Nabi Nathan. Apa yang disampaikan oleh Raja Daud? Lihat, aku ini tinggal di rumah kayu aras dan kayu cendana, ya, dari Libanon. Sedangkan tubuh Tuhan diam di dalam kemah. Nah, inilah yang disampaikan oleh Daud. Jadi keinginan Daud untuk membangun baik Allah dan memindahkan peti perjanjian Tuhan ini adalah mencerminkan, ya, kerinduannya untuk memberi tempat yang layak bagi kehadiran Tuhan. Jadi dia akan memberi tempat yang layak bagi kehadiran Tuhan, sebab Raja Daud sudah enak tinggal di istana dengan kayu ares. Dia memikirkan, kok kemah perjanjian Tuhan berada di kemah. Inilah keinginan daripada Daud untuk membangun baik Allah dan, ya, memindahkan peti perjanjian Tuhan. Inilah mencerminkan kerinduannya untuk memberi tempat yang layak bagi kehadiran Tuhan. Inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Nah kemudian apa yang terjadi setelah Daud menyampaikan itu kepada Nathan? Jadi kalau kita lihat, tindakan ini adalah menunjukkan kepedulian Daud terhadap kemuliaan Allah dan, ya, niatnya yang tulus untuk memuliakan Tuhan. Jadi ada, ya, tindakan yang menunjukkan kepedulian atau keprihatinan, ya, terhadap kemuliaan Allah.
selama ini hanya berada di kemah, mengembara. Kata Tuhan mengembara. Dia mengembara dari Mesir, setelah keluar mereka dari Mesir di perjalanan bangsa Israel, dan sampai hari ini kata Tuhan tempat itu masih di kemah. Maka timbullah bahan pemikiran daripada Daud. Namun Tuhan memberi pengertian pada Daud, ya, bahwa rencananya, ya, rencana Tuhan lebih besar dari sekedar membangun fisik. Nah, kemudian Tuhan berfirman kepada Nathan dari 2 Samuel, ya, pasal 7 ayat 4 sampai dengan 5. Demikian bunyinya. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan. Pergilah, katakan kepada hambaku Daud, ya, beginilah firman Tuhan. Diterima oleh Nathan dan disampaikan kepada Daud. Dikatakan oleh Tuhan, masa engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Ini kata Tuhan kepada Daud, masa kau yang membangun rumah bagiku untuk kudiami? Kata Tuhan. Kemudian dikatakan, aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Kata tentu hari ini adalah pada waktu itu, pada waktu Daud menyatakan bahan pemikirannya kepada Tuhan. Tetapi, ya, aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediamanku. Inilah kata Tuhan. Nah, kemudian dalam ayat yang 7 dikatakan, selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku, ya, mengucapkan, ya, yang kuperintahkan, ya, menggembalakan umatku Israel? Pernahkah, ya, kepada salah seorang hakim Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel? Demikian. Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu ares? Nah, ini langsung dikatakan oleh Tuhan, ya, bahwa dengan adanya ide daripada Daud ini disampaikan. Nah, oleh sebab itu, beginilah katakan kepada hambaku Daud. Jadi disampaikan oleh Tuhan melalui Nathan, ya, untuk disampaikan kepada Daud. Nah, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Nah, jadi sudah dinyatakan oleh Tuhan bahwa, ya, Tuhanlah mengambil Daud dari padang ketika dia menjadi gembala daripada kambing dan domba, ya, sehingga bisa
menjadi raja. Jadi Tuhanlah yang menuntun Daud supaya bisa menjadi raja. Nah, kemudian dalam ayat 9 dikatakan, Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Jadi ini bahwa segala sesuatunya memang sudah dari Allah untuk Daud bisa jadi raja, untuk bisa jadi termasyhur, bisa menjadi namanya disegani oleh dunia ya. Allah yang menciptakan itu, Allah yang membuat. Nah, kemudian Aku menentukan bagi umatku Israel dan menamakannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitakan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan ketentraman kepadamu. Jadi ini benar-benar memang sudah direncanakan ya. Sejak Tuhan mengangkat hakim-hakim ya, bahwa Tuhan mengaruniakan keamanan yang baik kepada bangsa Israel. Nah, kemudian kita lanjutkan dalam ayat 12. Apabila, nah ini kepada Daud dipesankan oleh Tuhan Allah, apabila umurmu sudah genap artinya sudah meninggal. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhatian ya, engkau telah mendapat perhentian ya, bahwa engkau telah bersama semua dengan nenek moyangmu. Nah, jadi artinya apabila Daud sudah meninggal, itu kira-kira maksudnya ya, maka aku akan membangkitkan ya keturunanmu ya, yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan menegakkan kerajaannya. Jadi sudah dijanjikan oleh Tuhan bahwa apabila umurmu sudah tiba waktunya, maka aku akan menegakkan kerajaanmu. Siapa yang kita lihat menegakkan yang pertama? Raja Salomo. Nah, kemudian ada lagi dikatakan bahwa dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Jadi pengertian di sini adalah Tuhan akan mengukuhkan anaknya Salomo sendiri, anak Daud sendiri yang bernama Salomo, untuk menduduki tahta kerajaannya. Dan kemudian ya, bahwa dari keturunanmu lah yang akan menjadi raja segala raja bagi seluruh dunia.
Dikatakan untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Nah, ini jelas kalau kita lihat dalam Yohanes ya, pasal 3 ayat 16 ya. Begitu besar kasih setia Allah kepada dunia ini, maka Dia menurunkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, ya, untuk menyelamatkan dunia. Barang siapa percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Itulah dikatakan tadi oleh Tuhan Allah, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Nah, kemudian dikatakan, apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Nah, jadi kalau sudah antara bapa dan anak, ya jelas. Apabila menghukum, nah dikatakan pakai rotan. Jadi ini sudah diingatkan oleh Tuhan. Kalau kita mau menghukum anak-anak kita, tidak boleh pakai yang lain-lain. Pakai rotan atau pakai lidi. Itulah dikatakan di sini bahwa apabila ada kesalahan anak-anakku, aku akan mendidik dan mengajar dan pakai rotan seperti yang dilakukan oleh manusia. Nah, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti ya yang kuhilangkan dengan Raja Saul. Jadi itu dihilangkan oleh Tuhan, itu kerajaan Raja Saul. Kenapa? Karena Raja Saul ya selalu membenci Daud, padahal Daud tidak bersalah. Maka Tuhan Allah mengatakan ya, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Raja Saul. Nah, jadi tidak akan hilang seperti yang dihilangkan pada Raja Saul. Artinya ini hanya merupakan contoh bahwa Tuhan Allah pernah menghilangkan kekuasaan itu dari Raja Saul. Nah, jadi itu tidak akan dilakukan pada kerajaan yang diciptakannya ini, itu dari keturunan Daud ya, untuk menduduki tahta kerajaan itu selama-lamanya. Nah, kemudian keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku ya, Allahmu, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi di hadapanku itu adalah di hadapan Allah tentu ya. Tahtanya akan kokoh selama-lamanya. Nah, tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti itu ya. Seperti perkataan itu dan seperti penglihatan ini. Nah, Nathan berbicara kepada Daud. Itulah disampaikan Nathan kepada Daud. Ya. Tadinya dengan adanya pikiran daripada Daud untuk membangun rumah Tuhan ya, dan memindahkan peti perjanjian Tuhan ke tempat yang dibangun itu. Ini sangat direspon langsung oleh Tuhan. Siangnya Daud bicara, malamnya langsung Tuhan memerintahkan kepada Nathan, sampaikan kepada Daud. Seperti yang tadi kita lihat bahwa keturunanmu akan menduduki tahta kerajaan, dan dari keturunanmu lah yang menjadi raja segala raja, yaitu datangnya Yesus Kristus ya.
Nah, kemudian apa respon atau jawaban daripada Daud? Ya. Daud dengan sangat rendah hati, dengan sangat persuasif, dia menyampaikan seperti ini. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan. Sambil berkata, dia duduk di hadapan Tuhan dan berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku? Sekarang Engkau membawa aku sampai sedemikian ini, katanya. Wow. Jadi Tuhan Allah sudah mengatakan begitu hebat kepada Daud bahwa tahtanya diduduki oleh anak kandungnya sendiri, dan dari keturunannya lah yang menjadi raja segala raja yang berada di kota Sion. Wow. Itulah luar biasa menghargai Daud dari Allah, hanya karena dia berencana untuk membangun rumah Tuhan, karena peti perjanjian selalu berada di kemah, sedangkan raja berada di istana. Ini yang tidak mau diterima oleh Daud. Dengan pikirannya itu langsung dibaca oleh Tuhan, sampaikan kepada Daud, katanya melalui nalana. Itulah yang disampaikan tadi. Nah, sekarang jawaban dari Daud dengan kerendahan hati, siapakah aku ini, ya Tuhan? Ya. Dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini, katanya. Coba, jauh ke depan sudah direncanakan oleh Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, rencanaku lebih besar daripada rencanamu. Nah, kemudian dalam hal ini ya masih kurang di matamu, ya Tuhan Allah, katanya. Sebab Engkau telah berfirman juga tentang keluargaku, hambamu ini, dalam masa yang masih jauh, dan telah memperdulikan atau memperlihatkan kepadaku. Jadi artinya masih jauh ke depannya. Sudah dinyatakan oleh Tuhan, anak kandungmu sendiri sebagai pewaris tata kerajaan, dari keturunanmu menjadi penyelamat dunia. Itu bagi Daud cukup jauh. Tidak ada kelihatan. Hanya mungkin ya hanya seperti mimpi gitu ya. Itulah dikatakan oleh Daud, siapa aku ini, siapa keluargaku, kok bisa sedemikian rupa dalam. Nah, kemudian dikatakan oleh Daud, dalam hal ini masih kurang di matamu, ya Tuhan Allah, sebab Engkau telah berfirman juga tentang keluargaku, ya, hambamu ini, dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku. Ya, jadi sudah diperlihatkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di sini jelasnya. Kemudian, apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah Engkau yang telah mengenal hambamu ini, ya Tuhan Allah? Jadi di sini Daud ya mengembalikan kembali, Engkau telah melihat hambamu ini. Karena yang mengangkat pun dari gembala, dari menjaga kambing dan domba, dia dipilih oleh Tuhan Allah, ya, menjadi raja. Nah, kemudian, oleh karena firman-Mu itu dan menurut hatimu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberi tahukan kepada hambamu ini. Jadi artinya dengan
segala yang telah difirmankan oleh Tuhan, ya, yang menurut hati Tuhan, dan juga telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan kepada hamba-Mu ini. Jadi begitu besar perkara ini sudah diberitahukan kepada Daud. Itulah yang disampaikan oleh Daud. Nah, sehingga sebab itu kata Daud, Engkau benar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menuntut segalanya. Kami tanggap dengan telinga kami. Jadi dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan, ya. Engkau besar ya Tuhan. Tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Jadi sudah ada pernyataan bahwa sepanjang sejarah, menurut yang kami lihat dan kami yakini, bahwa tidak ada sama seperti Engkau. Artinya Kaulah Allah yang Maha Kudus dan Maha Suci. Itu. Nah, kemudian, dan bagaimanakah di bumi seperti umat-Mu Israel yang Allahnya, ya, pergi membebaskan menjadi umatnya. Nah, dikatakan untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari para ilah mereka, ya. Jadi menghalau bangsa-bangsa dari ilah mereka. Ilah itu artinya menyembah dewa, ya, dari depan umat-Mu. Nah, kemudian dikatakan Engkau telah menghoreskan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau Tuhan menjadi Allah mereka. Nah, ini merupakan sikap daripada Daud bahwa sudah, ya, Allah sudah mengukuhkan baginya umat-Mu Israel menjadi umat-Mu. Jadi Israel sudah dikukuhkan sebagai umatnya untuk selama-lamanya, dan Engkau Tuhan menjadi Allah mereka. Jadi sudah mengukuhkan bangsa Israel sebagai umat Tuhan selama-lamanya, tanpa batas. Kemudian Daud sekarang berkesimpulan, dan sekarang ya Tuhan, katanya. Nah, tadi mencoba menganalisa semua kasih sayang Tuhan dan perhatiannya kepada umat Israel. Sekarang ada semacam permintaan dari Daud kepada Tuhan Allah. Apa permintaan Daud? Inilah yang dilihat dalam ayat yang ke-25, ya, dari 2 Samuel, ya, yang tadi pasal 7, ya, ayat yang ke-25 dikatakan bahwa, dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan
mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Jadi dengan adanya tadinya ucapan-ucapan pernyataan atau yang disampaikan oleh Tuhan, pesan kepada Nathan pesan kepada Daud langsung sujud, berdoa, dan menyampaikan hal-hal yang tadi. Kebesaran Tuhan tidak ada bandingannya, bahwa dia sudah memilih umat Israel sampai selama-lamanya. Nah kemudian sekarang permintaan Daud yang terakhir. Tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Inilah kata-kata Daud yang terakhir. Nah kemudian dikatakan oleh Daud, maka namamu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan kokoh di hadapanmu. Itulah adanya semacam janji Tuhan kepada Daud, karena Daud sudah memberikan bahan pikiran yang sangat menyenangkan hati Allah. Kembali kita tadi kepada perikop itu, adalah yang menyenangkan hati Allah. Tadi Yesus sudah jelas, Allah yang menyatakan sendiri, Dia adalah anak kesayanganku yang kukasihi, dan Dia menyenangkan hatiku. Itu sudah pernyataan Allah. Nah kemudian satu lagi, Daud setelah dia mengatakan bahwa pada Nathan, aku akan membangun bait suci karena aku berada di istana, tapi kenapa peti perjanjian berada di kemah? Ini paradigma ini mau diubah oleh Daud, sehingga sangat dihargai oleh Tuhan Allah. Maka dengan demikian pernyataan Daud, langsung Tuhan membuat suatu dua janji. Satu, anak kandungmu sendiri akan menjadi pewaris tahta kerajaan. Itulah Raja Salomo. Dan kemudian, apakah peristiwa Raja Salomo sampai ke Tuhan Yesus? Itu kita lihat. Kalau generasi Daud, itu generasi 33 dari Adam. Yesus itu generasi 60 dari Adam, atau generasi 27 dari Daud. Jadi setelah Daud, baru Salomo generasi ke-34 ya. Dan di situ dijanjikan oleh Tuhan bahwa dari keturunanmu, anak kandungmu sendiri menjadi pewaris kerajaanmu. Itulah Raja Salomo. Nah kemudian 22 keturunan ke bawah sebelum terjadi, Tuhan menjanjikan, dari keturunanmu lah yang akan menjadi raja segala raja, dan dia anakku, aku bapaknya. Tadi jelas waktu Yesus dibaptis, inilah anak kesayanganku dan kepadanya aku berkenan, dan dia menyenangkan hatiku, kata. Jadi semua apa yang disampaikan ini merupakan suatu sejarah ya, bahwa apa yang mau kita petik dari masalah ini, Tuhan menghargai setiap bahan pemikiran dari kita. Maka itulah dikatakan berhikmat. Karena hikmat adalah anugerah atau karunia dari Allah. Daud sangat berhikmah. Kata-katanya yang mengatakan sangat dihargai oleh Tuhan. Nah sehingga dia
mendapatkan janji Tuhan kepadanya, dari keturunannya anak Tuhan sendiri menjadi pewaris kerajaannya Raja Salomo. Kemudian dari keturunan mula akan menjadi raja segala raja dan dihormati di dunia dan menyelamatkan dunia. Pada generasi 60, dari generasi 33 ya ke generasi 60, itulah Yesus Kristus sebagai raja segala raja. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam Alkitab, dalam firman Tuhan ya, bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Tadi yang menyenangkan hati Tuhan itu sudah kita lihat, Yesus Kristus dan Daud ya, menyenangkan hati Tuhan. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menyenangkan hati Tuhan? Nah, kita lihat dalam Galatia 6 ayat yang ke-9 ya. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya kalau kita tidak lemah. Nah, ini dalam perikop hari ini dikatakan tadi, jangan lupa berbuat baik. Ya, kalau kita lihat dalam ayat yang hari ini dikatakan, janganlah kamu lupa berbuat baik. Nah, inilah dikatakan berbuat baik itu jangan jemu-jemu. Artinya kita selalu berbuat baik karena kita akan menuai pada saatnya kalau tidak lemah. Tapi kalau lemah tidak akan menuai. Ya, tidak akan menuai. Tidak lemah, tidak akan menuai. Ya. Tapi kalau kita tidak lemah, kita menuai. Kalau kita lemah, tidak akan menuai. Nah, kemudian dalam ayat hari ini juga membantu orang miskin. Hal itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Jadi, jangan lupa berbuat baik, kemudian membantu orang miskin, itulah menyenangkan hati Tuhan. Di mana kita lihat kalau itu menyenangkan hati Tuhan, ya. Coba kita lihat dalam Amsal pasal 19 ayat 27. Apa dikatakan di situ? Mari kita lihat. Nah, kita lihat di sini Amsal 19 ayat 17 ya. Demikian bunyinya. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Nah, jadi dengan kata lain bahwa membantu orang miskin sama dengan memberikan pinjaman kepada Tuhan. Nah, sehingga Tuhan akan membalasnya. Nah, ini juga termasuk menyenangkan hati Tuhan. Artinya, ya, kita berikan pinjaman kepada Tuhan kalau kita membantu orang miskin. Nah, kalau kita memberikan pinjaman berarti kan pasti dibayar, dikembalikan. Ini juga termasuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi inilah firman Tuhan pada hari ini. Ya. Dan kalau kita melihat bacaan pagi, yaitu Yunus ya, pasal 3 ayat 1 sampai 3, bahwa Yunus mentaati Tuhan ya, dan menjalankan perintahnya. Nah, ini karena Yunus pernah ya diperintahkan oleh Tuhan, dia pergi ke kota Lopo ya, ke Spanyol, harusnya ke Ninive. Nah, dalam hari ini dia sudah sadar kalau dia dimakan oleh ikan dan dia berdoa, dia kembali. Nah, di sini Yunus sudah mentaati perintah Tuhan. Nah, kemudian dalam bacaan malam Titus pasal 3 ayat 5 sampai ke 7, kelakuan
orang Kristen. Jadi apabila orang Kristen itu bersama dengan Yesus Kristus sebagai penyelamat, tentu yang sudah dibaptis, ya, dan juga dia pendewasaan iman, itulah kelakuan orang Kristen. Ya. Selama dia tidak dibaptis dan tidak ada pendewasaan iman, itu belum menjadi orang Kristen. Nah, itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini menjadi bekal bagi kita untuk tetap kita menyenangkan hati Tuhan apapun pekerjaan kita. Dan itulah hikmat dari Allah akan dijawab oleh kita seperti Daud, ya, berencana membangun rumah bagi Tuhan, tetapi Tuhan sendiri yang akan membangun rumah bagi Daud secara rohani, di mana penyelamatan dunia dengan datangnya Yesus Kristus di dunia ini sebagai mewujudkan penyelamatan manusia supaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberkati kita.